Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Selasa tanggal 24 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, kemudian ada Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa perkembangan untuk market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil selama 1 minggu ke depan sampai hari Jumat ya tentunya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market BTC USD. Kita coba lihat di time frame weekly. Secara keseluruhan sebenarnya market BTC USD ini tren besarnya masih kuat turun. Meskipun kalau kita lihat di posisi terakhir ya ada rising wedge ya, dan kemudian dia breakout impulsive bullish, dan saya sudah sampaikan juga di minggu sebelumnya akan terjadi kenaikan berlanjut. Dan tentunya saat ini yang perlu kita perhatikan adalah area order block di time frame weekly. Tentunya yang menjadi sasaran target untuk berikutnya adalah high weekly ya tentunya, yaitu di area resisten kunci ya, key resisten. Hati-hati dengan area ini adalah target weekly daripada pergerakan BTC USD. Tentunya jika mana area 25.207.71 terjadi breakout, maka saya pastikan BTC USD akan memperkuat kenaikannya, dan posisinya range-nya saat ini masih bergerak di area antara 25.207 sampai dengan titik terendahnya di low monthly yaitu di 15.473.75. Kecenderungan kalau dilihat dari body candle selama 1 minggu ke belakang dan di minggu terakhir kemarin ya, ini impulsive bullish dan ini candlenya sudah mulai melemah. Artinya hati-hati, ada dorongan seller pun terjadi, apakah mungkin akan bergerak menuju area key resisten tapi tidak mampu breakout dan akan bergerak turun. Tentunya menurut saya meskipun dalam tekanan seller ya tren besar turun, gambaran saya untuk BTC USD masih kecenderungannya naik sampai dengan hari Jumat besok. Sekarang kita coba lihat di time frame yang lebih kecil, time frame daily ya. Dari pergerakannya selama beberapa hari ke belakang ya, dari hari Selasa ini sampai dengan hari Senin dan Kamis, Jumat, Senin, Selasa, posisinya masih bergerak konsolidasi ya. Masih bergerak di antara range, antara area ini, saya tandain dulu. Ini range-nya, ini level tertingginya di beberapa hari ke belakang yaitu 23.380.23. Oke, saya pasin angkanya dulu. Ya, di antara area 80 ya, 80.23. 23 ya. Nah, posisi itu menjadikan titik tertingginya saat ini ya, atau resistennya. Kemudian area bawah itu ada di posisi yang lebih rendah, yaitu di sini. Ini menjadikan titik batas bawahnya yaitu di kisaran 22.306 ya, 306 oke, poin 21 ya. 306.21 ini adalah area support di minggu ini dan tentunya masih bergerak di range area ini. Maka daripada area ini ya, karena kecenderungan untuk BTC USD itu kalau terjadi kenaikan itu sangat cepat sekali gitu loh. Kalau turunnya juga sangat fluktuasi sekali. Jadi ini yang kita tandain dulu. Kalau break pastinya di area resisten tertingginya ini ya, ini menjadikan titik pantau kita. Hati-hati, maka dia akan bergerak lebih tinggi. Tentunya seperti itu kalau breaknya impulsif bullish seperti ini ya. Dan ini kan rally base, besar kemungkinan akan rally. Apakah bisa drop? Ya bisa aja selama dia break impulsif bearish. Kalau tidak ada break impulsif, kecenderungannya bisa terjadi yang namanya false break ya. Hati-hati di situ. Dan tentunya posisinya masih bergerak di range antara area 22.306.21 sampai dengan 23.380.23. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Sebentar ya, saya mau lihat di sisi sini. Oke, peluangnya sebenarnya areanya memang mendekati wilayah ini ya. Mendekati wilayah key resisten, tentunya area tersebut ya. Kalau kita ukur, ini kan gambaran kita terakhir ya, analisa kita di minggu kemarin.
Anda bisa lihat setelah dia bergerak konsolidasi, ini kan konsolidasi ya. Oke, bergerak konsolidasi, kemudian dia break impulsif bullish ini, dan makanya dia bergerak naik. Saya udah tandainnya candle warna hijau menuju area ini. Dan ini saya hapus lagi, dan kita akan analisa untuk progres ke depannya ya, tentunya apakah akan membentuk sebuah pergerakan yang ya bisa dibilang cukup signifikan. Jadi kemungkinan menurut saya hati-hati beberapa hari ke depan ya, masih bergerak konsolidasi ya di time frame 4 jam, sudah memberikan jelas informasinya dan akan menguji kuat wilayah key resisten. Dan kalau kita ukur menggunakan garis ukur ya, contohnya seperti ini, teman-teman bisa gunakan strategi ini dari titik terendah ya, minimal di sini ya, kita tarik dari titik tertingginya, kita copy ini dulu yang terakhir. Nah, saya mendapatkan targetnya memang mendekati area key resisten ya, 25.207.71 itu menjadi targetnya. Jadi skenario saya selama pergerakan daripada market BTC USD masih kecenderungannya seperti ini, saya lebih baik tidak transaksi ya. Saya akan menunggu ketika pergerakan membentuk sebuah rekonsolidasi seperti ini. Oke, ini tandanya memang masih terbentur ya, di mana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi sekali lagi, kalau impulsif bullish ya, strateginya sama seperti kemarin yang ini ya, terjadi impulsif bullish ya, khusus time frame 4 jam, maka bisa buy, stop loss di bawah, target akan menuju ke key resisten. Kalau tidak terjadi sampai sini, hati-hati, market juga bisa akan kembali kecenderungannya akan turun. Karena area ini adalah area yang extreme probability ya menurut saya. Ya, di ambang area kalau ini break, maka pergerakan BTC USD akan memperkuat tren turun berubah menjadi tren naik. Tapi kalau ini masih belum di breakout, maka masih kecenderungannya adalah turun. Intinya tetap hati-hati ya, mendekati wilayah ketika kenaikan break di atas 23.380.23. Itu yang pertama. Berikutnya ya, jika mana harga break ya di bawah support 22.306.21, maka kecenderungannya akan menuju ke wilayah high monthly sebelumnya. Ya, besar kemungkinan akan retest dan melanjutkan penurunannya sampai mendekati di 20.493. Memang tren besar masih kecenderungannya adalah turun. Makanya gambaran saya ada dua kesimpulannya: pantau wilayah resisten atas dan pantau wilayah support bawah. Intinya gambarannya untuk trading plan saya seperti ini di market BTC USD sampai dengan hari Jumat. Oke, kita akan berlanjut di market berikutnya adalah Nasdaq 100. Kita coba lihat di time frame weekly ya, kita tengok dulu. Di time frame weekly Nasdaq 100 masih kecenderungannya memang trennya naik. Oke, naik, tapi tren naik dalam arti seperti ini ya, bukan untuk tren besarnya naik ya. Minornya ini naik, tapi besarannya ini adalah turun. Oke, range-nya itu masih di wilayah area terbatas ya tentunya. Ya, terbatas itu dalam arti masih bergerak konsolidasi di wilayah antara 12.212 menjadikan resisten dan titik terendahnya di low monthly di 10.601.13. Besar kemungkinan untuk sampai dengan hari Jumat masih memperkuat kenaikan dan menguji area 50%. Hati-hati, 50%-nya adalah 12.100.33. Mendekati wilayah ini menjadikan target di minggu ini. Saya tandain ya, ini akan menjadi target di minggu ini. Perhatikan area golden level 50% sampai dengan 61,8%. Itu menjadikan area golden level. Sebentar, posisinya tadi mana, ada di golden levelnya nih, kok hilang sebentar ya. Nah, ini saya tandain dulu di time frame weekly ya. Saya masukkan dulu hari dan minggunya. Oke, sekarang kita kembali lagi di weekly dulu. Kita lihat ya, posisinya itu menjadikan golden level dan target, sebenarnya target weekly ya, maafin, target weekly atau ya berada di area golden level. Ya, tentunya di area situ target weekly-nya minggu ini. Jika mana akan mendekati wilayah ini, pantau pattern terbentuk ya di time frame yang lebih kecil, contoh di 1 jam atau di time frame 4 jam boleh untuk swing trade ya. Tentunya kalau ada bearish engulfing, bearish pin bar, bisa sell di area ini. Sekarang kita lihat dulu di time frame daily. Kita lihat perkembangan selama 2 hari ke belakang. Oke, saya melihat posisinya ini ada running up ya.
ada pergerakan ke atas setelah pembentukan diamond di sini, dia turun, dia sekarang bangkit lagi. Anda bisa lihat ada bullish engulfing, dia naik, kemudian koreksi, bearish untuk koreksi menyentuh area key support. Dia naik lagi, bullish engulfing ya, impulsif bullish di hari Senin kemarin, dan posisi saat ini terhenti di time frame maksud saya di order block time frame 4 jam ya. Pantau wilayah ini. Apakah hari ini mampu dia break ke bawah atau dia akan melanjutkan kenaikan dengan target area 50%. Ya, cukup menarik di market Nasdaq 100. Kita lihat di time frame 4 jam dulu. Oke, nah ini yang saya gambarkan di minggu kemarin ya. Alhamdulillah posisinya retest dan bergerak naik sesuai dengan targetnya sampai area order block. Tapi ini saat ini menjadi acuannya ya, apakah betul-betul mampu dia akan break out order block atau ada penolakan di wilayah ini. Tentunya hari ini kalau kita perhatikan ya, posisinya kecenderungannya turun, tapi di 4 jam yang lalu yang saat ini berjalan sampai nanti jam 1 ada bullish. Ya, menurut saya sih dengan adanya long leash doji sebelumnya di sini, ini menandakan penurunan. Dan yang perlu kita perhatikan untuk setidaknya ya sampai dengan posisi nanti di hari antara sekarang hari Selasa ya, antara hari Rabu Kamis, Anda bisa cek nanti wilayah area ini ya. Area ini yang menjadikan high weekly ini ya. Ini wajib teman-teman pantau. Ya, wajib teman-teman pantau wilayah ini. Ini menjadikan pemantauannya. Apakah area tersebut akan ada terjadi penolakan? Ya, artinya akan ada terjadi penguatan kenaikan ya dari area koreksi ini ya, bearish untuk koreksi. Karena saya melihatnya swingnya ini kan naik ya, low-nya ini lebih tinggi, dan ini saya harapkan dia turun lagi baru dia naik. Intinya sih seperti itu ya, karena penolakan dari time frame 4 jam order block ini menurut saya pengaruhnya sangat besar juga dari analisa teknikal untuk time frame 4 jam. Area range-nya ya, itu saya tandain di 11.633.47 ya. Oke, di ya 0.07. Oke, area itu yang menjadi kita tandain ya, menjadi pemantauan kita. Kalau ada bullish engulfing, bullish pin bar, bisa buy wilayah tersebut. Oke. Dan kita lihat time frame 1 jam memang ada tekanan bullish ya, meskipun pergerakannya masih konsolidasi. Tapi tentunya area ini, sebentar saya agak buramkan aja. Nah, posisinya seperti ini ya. Yang perlu teman-teman pantau adalah area ini ya. Range-nya, ini saya kasih kotak untuk hari ini. Karena menurut saya, gambaran saya di area tersebut itu kecenderungannya masih konsolidasi. Tuh, ada kotakan di situ ya, saya kasih kotakan. Sebentar saya buramkan. Nah, seperti ini. Areanya sampai berapa? Sebentar saya tandain supaya teman-teman gak bingung. Untuk Nasdaq 100 range-nya adalah ini batas atas ya. Dan ini adalah batas bawahnya. Ada support dan resisten terdekat di area tersebut. Maka jika mana area tersebut di breakout ya, maka kecenderungannya bisa naik dan bisa turun tentunya. Yang mana aja? Nah, yang ini. Tunggu ya, sebentar saya tandain dulu dan saya kasih informasinya. Jika mana harga masih bergerak konsolidasi sih, saran saya jangan transaksi. Ya, seperti ini. Karena Nasdaq 100 itu volatilitasnya juga sangat tinggi ya. Nah, selama pergerakannya seperti ini, ya, dari hari Selasa ini sampai penutupan nantinya, dan sampai dengan hari Jumat, jika mana tidak ada breakout antara dua level resisten dan supportnya, menurut saya sih jangan transaksi. Tapi kalau sudah breakout, contoh ya, nih breakoutnya impulsif bullish ya, break di atas daripada resisten 11.926.06, buy, stop loss di bawah, targetnya sampai area sini ya. Tandanya itu jika mana ada pergerakan impulsif bullish, tentunya seperti itu ya. Yang kedua, karena kita memiliki titik pantau area berikutnya adalah di bawah ini ya, maka saya pastikan lagi jika mana ya Anda pantau ya selama hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ini, kalau impulsif bearish terjadi, maka menurut saya gambaran saya akan menuju ke wilayah area 11.633 poin sekian sampai dengan 11.548 poin sekian area ini. Ya, artinya ada retest, ada bearish untuk koreksi ya, atau retest baru dia akan bergerak naik. Ya, gambarannya masih kecenderungan naik untuk beberapa minggu ini atau beberapa hari ke depan ya. Ya, tentunya seperti ini gambarannya untuk market Nasdaq 100 di time frame 1 jam untuk
hari Selasa sampai dengan hari Jumat. Oke. Kita akan berlanjut di market berikutnya adalah crude oil. Kita coba lihat di time frame weekly. Oil ini sangat menarik ya. Kenapa? Karena ketika kita sesuai analisa itu pendapatan kita besar ya. Untuk oil ini sangat fluktuasi sekali gitu loh. Dan tentunya Anda bisa lihat range-nya sudah saya gambarkan ya jauh-jauh hari. Adalah area menurut saya trennya masih turun. Oke. Yang pertama itu, yang kedua range-nya ada key resisten ya, yang saat ini belum di breakout, yaitu di 83.31 dolar per barrel. Ini belum di breakout. Dan titik bawahnya adalah key supportnya 70.22 dolar per barrel. Dan tentunya di hari Senin kemarin sempat terjadi penguatan ya. Sebenarnya ini sih rawan akan terjadi breakout wilayah key resisten ya. Tapi antara area ini memang area extreme probability sih menurut saya, karena sudah berada juga di area golden level di 50% sampai 61,8%, yaitu 81,97 dolar per barrel sampai dengan 84.75 dolar per barrel. Kecenderungan hari Selasa ini turun. Coba kita lihat analisa lebih rendah lagi ya di time frame daily. Nah, ketemu kan? Nih, Anda bisa lihat di time frame daily ada long legs doji di hari Senin kemarin. Tentunya hari Selasa ini kalau ini ditutup di candle warna merah seperti ini ya, impulsif bearish, dan ini sudah kecondongannya turun karena waktunya malam ini sudah 23:24, besar kemungkinan akan melanjutkan penurunan, tentunya menguji level area bawah. Oke, ini posisinya, dan ini saya rubah posisi di atas ini ya untuk swing terakhir ya. Ini apakah mampu dia membentuk sinyal V terbalik ya atau sinyal A, besar kemungkinan akan menuju wilayah berikutnya yang akan kita lihat sampai dengan posisi di area ini. Karena ini kalau sekali dia turun ya melebihi batas area yang sudah kita gambarkan, ini trennya masih turun loh. Dia bisa break di bawah area key support. Intinya di situ. Ya, sekarang kita lihat di time frame 4 jamnya. Kecenderungan ada bearish engulfing dan sentuh area EMA 50 dan area high weekly. Tentunya saat ini masih berjalan ya, running pukul 21 sampai nanti jam 1. Jika mana sesi penutupan ya, pesan saya kalau ada sesi penutupan di bawah area high weekly kecenderungannya masih turun. Makanya saya gambarkan sebelumnya turun ya, tapi ternyata area ini ada impulsif bullish dan dia bergerak naik atau membentuk sebuah area compression tentunya. Dan saat ini sudah ada dorongan seller yang cukup kuat, karena saya melihatnya ini yang saya maksud tadi, area probability-nya sangat kuat di wilayah ini. Ya, ini ada order block dan posisinya belum di breakout ya sampai dengan posisi saat ini, tapi kecenderungannya sudah terjadi penurunan. Hati-hati, berikutnya akan menguji swing terakhir atau low terakhir di posisi ini. Saya geser, ini ya targetnya berikutnya, wilayahnya. Kalau nanti mendekati area support di wilayah ini ada supportnya ya. Supportnya di wilayah tersebut sampai dengan posisi support berikutnya di 77.04 dolar per barrel. Pantau wilayah ini, karena kalau area ini sampai terjadi breakout ya, maka saya pastikan harga akan lebih kuat turun mendekati area low monthly sebelumnya. Oke ya, intinya seperti itu. Dan sekarang kita coba turunkan di time frame 1 jam untuk pergerakan sampai dengan besok ya. Menurut saya dengan posisi yang seperti ini, oke sebentar ya, menurut saya dengan posisi seperti ini kecenderungannya adalah kuat turun. Ini akan diuji sekali lagi ya. Ini menjadikan titik pantau hari ini. Kalau ini di breakout, maka besok akan kecenderungannya kuat turun. Wilayah ini ya, wilayah high weekly ini. Jadi gambaran saya untuk malam ini sampai dengan hari Senin besok, hari Jumat ya tentunya. Nah ini sebentar, saya menemukan area trendline yang bisa saya tarik ya dari posisi terbawah sampai dengan teratasnya. Ya minimal menguji wilayah ini ya. Oke ya, targetnya bisa menguji wilayah tersebut. Nah seperti ini. Jadi kesimpulannya saya akan menggambarkan pergerakannya untuk posisinya ya sampai dengan besok adalah masih kecenderungan turun. Dia akan retest sekali lagi mendekati wilayah ini dan dia akan berusaha breakout di bawah high weekly sampai menyentuh area supportnya ya, atau mendekati area sini. Tinggal pantau pattern terbentuk di wilayah ini.
kecenderungannya menurut saya adalah turun. Ya, tinggal nanti kita lihat posisi yang pemantauan berikutnya adalah high weekly dan area resistennya ya. Di area resisten ini, karena kalau nantinya area resisten tersebut membentuk sebuah potensi pattern, terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, maka pergerakan crude oil sendiri akan terjadi penurunan berlanjut untuk di minggu ini. Karena saya melihatnya ini juga sudah membentuk head and shoulder ya. Ini shoulder, head, shoulder, ini neckline. Oke, kalau kita hitung targetnya ya seperti ini. Anda bisa lihat ini adalah neckline bawah, ini adalah headnya. Oke, kita copy ke sini, kita menemukan targetnya minimal sampai area sini, yaitu di kisaran 79.42 dolar per barrel. Itu target minimalnya. Ya, kecenderungannya akan bergerak turun menurut saya mendekati wilayah ini, dan ini juga ada area order block yang perlu teman-teman pantau sebelum mendekati wilayah support. Apakah area ini sudah terjadi penolakan? Ya, tentunya nanti kita lihat. Kalau pattern itu terbentuk bullish engulfing di wilayah tersebut, baru bisa buy. Intinya pantau aja area yang sudah saya tulis ya, sampai dengan posisi supportnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menghasilkan keuntungan secara konsisten, bisa menghasilkan profit secara konsisten. Ya, adapun kekeliruan nantinya, saya mohon maaf. Ini adalah trading plan saya pribadi, bisa diikutin, bisa tidak. Tentunya tinggal dicocokin aja dengan trading plan masing-masing. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.